Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Indana Fauzul Ula dengan NIM 202053212. Saya kelas D Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus tahun 2020. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang transaksi bisnis. Dan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar akuntansi jurnal. Di dalam dasar akuntansi jurnal itu ada apa aja sih? Mari kita simak. Baik, yang pertama ada pembagian akuntansi. Ada apa aja di pembagian akuntansi itu? Yang pertama ada akuntansi manajemen, yang kedua ada akuntansi keuangan, dan yang ketiga ada akuntansi pemerintah. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan Bapepam. Biasanya laporan keuangan ini terdiri dari laporan raca, laporan perubahan modal, atau laporan laba rugi. Dan yang selanjutnya ada akuntansi pemerintah, adalah cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Yang selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu apa sih? Siklus akuntansi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merekam peristiwa sebuah akuntansi dalam perusahaan. Ada apa aja? Yang pertama ada bukti transaksi. Bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal. Biasanya memasukkan jurnalnya itu ke jurnal umum. Jurnal umum itu adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode transaksi. Biasanya dalam menulis jurnal ini harus memperhatikan debit dan kreditnya agar seimbang. Setelah dari jurnal, diposting ke dalam buku besar. Buku besar adalah di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Atau dengan kata lain, buku besar ini adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan. Selanjutnya dari buku besar terdapat neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Biasanya bisa triwulanan, bulanan, bahkan tahunan, tergantung kebijakan perusahaan. Jadi dari buku besar ini dimasukkan ke dalam neraca saldo. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya dari jurnal penyesuaian ke jurnal penutup. Semua akun saldonya menjadi 0. Jadi pada jurnal penutup ini semua akun nominalnya itu harus jadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi pada awal periode berikutnya. Selanjutnya dari jurnal penutup ada laporan keuangan. Dan dari laporan keuangan tersebut kembali lagi ke bukti transaksi. Jadi ini semua adalah siklus akuntansi. Tapi, kapan sih waktu siklus akuntansi berlangsung? Siklus akuntansi berlangsung dimulai dan selesai dalam periode akuntansi, waktu di mana laporan keuangan disusun. Jadi jika laporan keuangan sudah disusun, maka siklus akuntansinya berlangsung. Baik, yang selanjutnya ada konsep entitas terpisah. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu entitas. Entitas dalam akuntansi dapat berarti organisasi atau perusahaan
baik yang bertujuan untuk mencari laba atau yang bergerak di dalam bidang sosial dan berdiri terpisah dari pemilik atau pengelola organisasi tersebut. Jadi, dapat disimpulkan perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya. Selanjutnya, di sini ada konsep entitas. Sini ada Eliza dan ada salon Eliza. Jadi di sini Eliza memulai suatu usaha dengan mendirikan salon yang dinamakan Salon Eliza. Selanjutnya, Eliza mempunyai uang sebesar 10 juta, di mana 10 juta ini adalah modal awalnya Eliza dan hartanya Eliza untuk diinvestasikan ke dalam Salon Eliza. Jadi di sini keterangannya, harta salon sama dengan 10 juta dan kepentingan Eliza sama dengan 10 juta. Jika dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi, maka harta sama dengan kepentingan pemilik. Hartanya berapa? Hartanya 10 juta. Kepentingan pemiliknya berapa? Kepentingan pemiliknya 10 juta. Kepentingan pemilik ini sama dengan modalnya Eliza. Jadi, harta harus sama dengan kepentingan pemilik. 10 juta untuk harta dan 10 juta untuk kepentingan pemilik. Jadi ini balance ya. Selanjutnya, di sini masih ada Eliza dan ini masih ada Salon Eliza. Mempunyai uang sebesar 10 juta yang diinvestasikan ke dalam Salon Eliza. Dan keterangannya di sini harta salon 10 juta, kepentingan Elizanya 10 juta, dan persamaan akuntansinya harta sama dengan kepentingan pemilik, yaitu 10 juta sama dengan 10 juta. Lalu di sini ada kreditor. Kreditor ini berarti Eliza meminjam uang kepada kreditor atau dia berhutang kepada kreditor sebesar 1 juta. Jadi dia meminjam uang kepada kreditor sebesar 1 juta. 1 juta ini masuk ke dalam hartanya Eliza atau kepentingannya Eliza. Jadi hartanya di sini tetap harta sama dengan kreditor ditambah kepentingan pemilik. Harta sama dengan kreditor ditambah kepentingan pemilik. Kreditor adalah hutang dan kepentingan pemilik adalah modal. Hartanya berapa? Hartanya 11 juta. Dari mana? Modal awalnya Eliza 10 juta atau hartanya Eliza ditambah hutang atau kreditor sebesar 1 juta. Jadi 10 juta ditambah 1 juta sama dengan 11 juta. Kreditornya 1 juta ditambah kepentingan pemiliknya 10 juta. Jadi ini balance ya. Hartanya 11 juta sedangkan di sebelah kanannya 11 juta. Selanjutnya di sini pemilik menyetor uang sebesar 10 juta. Berarti ini setoran pemilik. Ini masuk ke dalam persamaan akuntansi, di mana di sini ada transaksi dan di sini ada rumusnya. Harta sama dengan utang ditambah modal. Hartanya ini berupa kas, piutang, utang, modal. Jadi harta harus sama dengan utang ditambah modal. Yang pertama, di sini transaksinya setoran pemilik sebesar 10 juta. Karena dia menyetor uang sebesar 10 juta, maka kasnya bertambah, modalnya bertambah. Sini kasnya 10 juta. Piutangnya masih 0, utangnya pun masih 0, modalnya 10 juta. Di sini keterangannya adalah modal awal Salon Eliza. Ini lebih rincinya ya. Di sini ada transaksi, di sini harta sama dengan utang ditambah modal. Ini merupakan rumus dari persamaan akuntansinya. Baik, yang sebelumnya di sini setoran pemilik sebesar 10 juta. Berarti kasnya 10 juta, piutangnya 0, hutangnya 0, modalnya 10 juta. Selanjutnya, Salon Eliza meminjam uang sebesar 1 juta. Karena dia meminjam uang, berarti ini masuk ke dalam hutang. Jadi, kasnya dia bertambah 1 juta, hutangnya bertambah 1 juta.
Di sini kas bertambah 1 juta. Piutangnya masih 0, hutangnya bertambah 1 juta, modalnya 0. Jadi saldonya 10 juta ditambah 1 juta sama dengan 11 juta. Piutangnya masih 0, hutangnya 1 juta karena dia meminjam uang, modalnya 10 juta. Selanjutnya di sini ada jual jasa tunai 600.000. Karena salon Eliza menjual jasa secara tunai sebesar 600.000, maka kasnya bertambah 600.000 dan modalnya bertambah 600.000. Di sini kasnya bertambah 600.000. Piutangnya masih 0, hutangnya masih 0 dan modalnya bertambah 600.000. Jadi saldonya 11 juta ditambah 600.000 sama dengan 11.600.000. Piutangnya masih 0, utangnya 1 juta, dan modalnya bertambah 10 juta ditambah 600.000 menjadi 10.600.000. Jika kita jumlahkan ini hasilnya akan balance. Harta di sini 11.600.000, sedangkan utang ditambah modalnya 11.600.000. 1 juta ditambah 10.600.000 sama dengan 11.600.000. Selanjutnya ada jual jasa kredit sebesar 2 juta. Karena dia menjual jasa secara kredit, berarti ini masuknya ke piutang. Jadi piutangnya bertambah, modalnya bertambah. Karena dia menjual jasa secara kredit, kasnya dia tidak mempengaruhi. Jadi di sini kasnya 0, piutangnya 2 juta, bertambah 2 juta, hutangnya 0, modalnya bertambah 2 juta. Jadi saldonya, karena di sini tetap, jadi kasnya 11.600.000, piutangnya menjadi 2 juta, utangnya tetap menjadi 1 juta, dan modalnya bertambah 10.600.000 ditambah 2 juta, menjadi 12.600.000. Selanjutnya, membayar gaji sebesar 100.000. Karena Eliza membayar gaji, ini masuk ke dalam beban gaji. Jadi, 100.000 ini kasnya berkurang, modalnya berkurang. Kasnya berkurang 100.000, piutangnya masih 0, hutangnya masih 0, dan modalnya berkurang 100.000 karena dia membayar gaji atau beban gaji. Jadi saldonya menjadi 11.600.000 dikurang 100.000 sama dengan 11.500.000. Piutangnya tetap 2 juta, hutangnya tetap 1 juta, dan modalnya berkurang. 12.600.000 dikurang 100.000 sama dengan 12.500.000. Ini jika kita jumlahkan hasilnya akan balance. 11.500.000 ditambah 2 juta menjadi 13.500.000. Dan di samping kanan, utang ditambah modal hasilnya 13.500.000. Jadi balance ya. Selanjutnya, pemilik menarik 200.000. Pemilik menarik berarti ini masuknya ke prive. Prive itu berarti kasnya berkurang 200.000, modalnya berkurang 200.000. Kasnya berkurang 200.000 dan modalnya berkurang 200.000. Jadi saldo terakhir adalah 11.500.000 dikurang 200.000 sama dengan 11.300.000. Piutangnya tetap 2 juta, hutangnya tetap 1 juta, modalnya berkurang 12.300.000. Ini jika kita jumlahkan menjadi 11.300.000 ditambah 2 juta adalah 13.300.000. Sedangkan di sebelah kanan sama, 1 juta ditambah 12.300.000 menjadi 13.300.000. Jadi berarti konsep harta sama dengan utang ditambah modal itu benar, karena ini hasilnya balance. Kalau misalkan tidak balance, berarti ada yang salah di pemasukan di transaksinya. Baik, mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan mempraktikkan di dalam Microsoft Excel. Jadi, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena saya di sini masih belajar.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.